Shalom, selamat hari Sabat kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Cornedi, dan kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini kita sudah tiba di pelajaran yang ke-9 dengan judul Ups. Dan ayat inti dari pelajaran sekolah Sabat kita diambil dari dalam kitab Yosua pasal 9 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka, bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Pada hari Sabat ini kita masih mempelajari kisah dari bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua. Kita tahu bahwa hal-hal yang sudah dilewati atau dilakukan oleh bangsa Israel adalah hal-hal yang luar biasa. Itu semua adalah berkat kuasa Tuhan. Dan hal-hal itu, kejadian-kejadian itu sudah terdengar di seluruh daerah di sekitar mereka. Dan oleh karena itu, raja-raja yang ada di sekitar mereka itu menjadi takut kepada bangsa Israel. Di sini dikatakan bahwa banyak raja-raja itu menjadi takut dan mereka bergabung menjadi satu, seia sekata untuk memerangi Yosua dan juga bangsa Israel. Tetapi pada saat mereka mendengar bagaimana Tuhan mengalahkan kota Ai dan juga kota Yeriko melalui bangsa Israel, mereka menjadi ketakutan dan mereka bingung bagaimana caranya untuk memerangi bangsa Israel ini. Sehingga mereka memerangi bangsa Israel, tetapi mereka menggunakan akal mereka. Mereka menggunakan taktik mereka. Mereka di sini menggunakan sebuah cara, yaitu mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang sudah rusak atau yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka. Dan juga kirbat anggur yang buruk-buruk, yang sudah robek-robek, itu dijahit kembali. Dan pada saat itu sudah tiba di perkemahan dari bangsa Israel, kemudian orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu. Tetapi di sini dikatakan mereka tidak meminta keputusan Tuhan. Inilah hal yang salah yang dilakukan oleh bangsa Israel, yaitu melakukan sesuatu yang mereka pikir itu adalah baik tanpa meminta keputusan Tuhan. Apa akibatnya? Akibatnya adalah Yosua akhirnya mengadakan perjanjian antara bangsa Israel dengan mereka, yaitu tawanan-tawanan itu atau daerah-daerah yang berusaha untuk memerangi bangsa Israel itu. Mereka membuat perjanjian bahwa bangsa Israel, Yosua, tidak akan membunuh satupun dari antara mereka. Bangsa Israel akan membiarkan mereka tetap hidup, dan para pemimpin umat itu atau bangsa Israel itu bersumpah kepada mereka. Tetapi setelah lewat 3 hari, sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu, yaitu orang-orang yang ingin memerangi bangsa Israel itu, sudah tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Istilahnya adalah mereka sudah mengendap-endap, sudah berusaha untuk berada di tengah-tengah bangsa Israel, bersiap sedia untuk menyerang bangsa Israel. Kemudian bangsa Israel berangkat pergi dari situ ke 3 hari lamanya sampai ke kota-kota orang itu, yaitu Gibeon, Kefira, Beerot, dan Kiryat Yearim. Orang Israel, karena mereka sudah membuat perjanjian dengan mereka, maka orang-orang Israel tidak menewaskan satupun dari antara mereka, sebab mereka sudah berjanji kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Kemudian akhirnya bersungut-sungutlah segenap umat itu kepada pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Kenapa kita tidak membunuh satupun di antara mereka? Mereka berusaha untuk menaklukkan kita. Kenapa kita tidak bisa melawan mereka? Kemudian pemimpin-pemimpin bangsa Israel berkata bahwa kami sudah bersumpah, sudah membuat perjanjian dengan mereka bahwa kami tidak akan membunuh satupun dari antara mereka.
Kalau kami atau kita melanggar sumpah itu, maka bisa jadi kita yang akan celaka. Kemudian akhirnya Yosua dia bergerak maju dari Gilgal. Dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah berani, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Di sini akhirnya ending dari cerita ini adalah bahwa Tuhan yang kembali berkarya bagi bangsa Israel. Bangsa Israel memang sudah membuat perjanjian kepada mereka bahwa tidak akan menewaskan satupun dari antara mereka. Tetapi Tuhan akhirnya yang berkarya bagi bangsa Israel. Di sini dikatakan, janganlah takut kepada mereka, kata Tuhan, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka secara tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Dan singkat cerita, akhirnya bangsa Israel kembali menang. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil pada hari Sabat ini? Di sini satu kutipan mengatakan, bangsa Israel terpaksa harus membela sebuah bangsa yang rakyatnya hampir tidak mengetahui bagaimana menghormati perjanjian yang tidak jujur, dan masih saja Allah memberikan tenggang waktu untuk memungkinkan umatnya menaklukkan musuh-musuh mereka. Bangsa Israel melakukan tindakan yang salah, yaitu mengambil sebuah tindakan tanpa meminta keputusan dari Tuhan. Itu menyebabkan kesusahan sendiri bagi bangsa Israel. Tetapi Tuhan adalah Allah yang Maha Kasih. Walaupun bangsa Israel membuat keputusan yang salah, tetapi Tuhan pada akhirnya kembali berkarya bagi bangsa Israel. Mungkin kita di dalam kehidupan kita juga sudah sering membuat keputusan-keputusan yang salah. Kita sering membuat keputusan-keputusan tanpa meminta keputusan atau pertimbangan atau kuasa dari Tuhan. Dan mungkin pada akhirnya itu adalah hal yang tidak yang terbaik atau hal yang kurang baik bagi diri kita sendiri, walaupun itu keputusan yang kita ambil sendiri. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kasih. Walaupun mungkin kita sudah membuat banyak kesalahan, Tuhan kita tetap mengampuni kita. Tuhan kita akan selalu siap sedia untuk menolong kita ketika kita mengalami kesusahan. Untuk itu, pelajaran yang bisa kita ambil mulai dari sekarang, apabila kita akan melakukan suatu tindakan, kita akan memutuskan suatu keputusan, baiklah kita meminta keputusan dari Tuhan, kita meminta pertimbangan Tuhan, hikmat dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan, supaya itu adalah hal yang terbaik bagi diri kita. Inilah video pembelajaran Sekolah Sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan kalau teman-teman semua suka, silahkan untuk di like, komen di bawah. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya, supaya teman-teman dapat mendapatkan notifikasi jika saya mengupload video pembelajaran terbaru. Sampai jumpa di video pembelajaran Sekolah Sahabat selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.